Kembali bersama saya Amanda dalam channel YouTube Bimet45, belajar matematika dengan lebih sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topik terkait kalkulus. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah turunan dari fungsi inverse. Kita masuk ke materi, kita akan melihat kembali beberapa simbol yang digunakan pada turunan. Yang pertama ada simbol delta yang menggambarkan selisih atau jarak. Yang berikutnya itu ada notasi Newton. Notasi Newton ini sudah umum digunakan yang biasa dituliskan dengan F aksen atau U aksen atau G aksen untuk menunjukkan turunan kedua sebuah fungsi. Yang berikutnya adalah notasi Leibniz. Notasi Leibniz ini ada dua bentuk. Yang pertama dy per dx yang berarti turunan fungsi y terhadap x, dan yang kedua adalah d per dxy. Maknanya sama, hanya cara bacanya saja yang berbeda. Ini dibaca dengan turunan fungsi terhadap x dari fungsi y. Yang terakhir, selain notasi Newton dan notasi Leibniz, ada juga yang dikenal dengan operator D. Jadi operator D ini dia muncul ketika suatu fungsi dilakukan operasi turunan. Oke, kita masuk pada pembahasan tentang turunan dari fungsi inverse. Sebelum kita masuk ke bentuk turunannya, kita akan mengingat kembali yang seperti apa sih fungsi inverse itu. Di sini saya memberikan contoh fungsi y sama dengan akar x, di mana x-nya lebih besar dari 0, yang berarti fungsi ini kalau dikuadratkan atau y kuadrat itu akan sama dengan akar x kuadrat sama dengan x. Ingat kembali, kalian sudah pernah mempelajari tentang yang namanya fungsi inverse. Jadi kalau kita punya fungsi y sama dengan fx dan fungsi gy sama dengan x, ini kalau kita komposisikan g dot f atau gfx akan menghasilkan x. Jika dua buah fungsi dikomposisikan dan menghasilkan unsur itu kembali, maka dikatakan fungsi itu saling inverse. Dalam hal contoh ini, g dan f menghasilkan x, itu artinya g sama dengan f inverse dan f sama dengan g inverse. Kita kembali pada contoh, kita misalkan fx-nya yang sama dengan akar x dan gx itu sama dengan x kuadrat. Karena g fx itu sama dengan g dari akar x sama dengan akar x kuadrat sama dengan x. Ini berarti G sama dengan F inverse. Jadi fungsi inverse itu merupakan fungsi kebalikan, ya. Jadi ketika dibalik itu bukan berarti dia dibalik itu bukan berarti dia misalnya kalau A per B jadi B per A, ya. Jadi dia prosesnya bukan seperti itu. Sebagai catatan, grafik fungsi dari f inverse itu merupakan hasil pencerminan grafik fungsi f terhadap garis y sama dengan x.
Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Jadi contoh-contoh yang saya akan berikan di sini itu menggunakan inverse dari fungsi trigonometri. Jadi fungsi pertama itu y sama dengan tan inverse x, atau sering juga kita kenal dengan arcus tan x. Ditulisnya biasanya arc. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan persamaan tan y sama dengan x. Sebentar kita akan lihat kenapa kita butuh untuk menggunakan persamaan ini. Sebelum kita masuk ke turunan fungsi inversenya, kita akan mengingat kembali turunan dari tan y ini. Jadi turunan tan y terhadap y itu sama dengan turunan dari sin y per cos y. Ingat ya, tan itu sama dengan sin per cos. Dengan menggunakan aturan pembagian turunan, kita bisa mendapatkan hasil pembagian turunan pembagian sin y per cos y itu sama dengan cos y kali cos y dikurang sin y dikali min sin y per cos kuadrat y. Ini sama dengan cos kuadrat y tambah sin kuadrat y per cos kuadrat y. Ingat identitas trigonometri, sin kuadrat y tambah cos kuadrat y itu akan menghasilkan 1, sehingga persamaan ini bisa disederhanakan menjadi 1 per cos kuadrat y, atau sama dengan sec kuadrat y. Selanjutnya kita akan menurunkan secara implisit untuk fungsi tan y sama dengan x. Diturunkan terhadap x ya. Jadi di sini d per dx dari tan y itu sama dengan d per dx dari x. Untuk menyelesaikan turunan tan y, ingat seperti fungsi yang pernah kita bahas di video tentang turunan implisit, kita akan mengalikannya dengan dy per dy. Lalu kita pisahkan menjadi dy per dx dikali d per dy tan y sama dengan 1. Jadi satunya tadi itu turunan x ya. Sekarang kita lihat tadi d per dy untuk tan y itu sama dengan 1 per cos kuadrat y. dy per dx sendiri bisa kita tuliskan menjadi y aksen dikali turunan tan y 1 per cos kuadrat y sama dengan 1, atau y aksen sama dengan cos kuadrat y. Jadi bentuk ini bisa disederhanakan dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Kita akan melihat bagaimana bentuknya. Jadi kalau tan y sama dengan x, itu kalau kita gambarkan pada segitiga siku-siku, ingat kembali kalau perbandingan tan itu berasal dari sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Jadi kalau sisinya y dan hasil perbandingannya itu adalah x, jadi x-nya itu kan bisa kita tulis sebagai x per 1 ya. Jadi sisi di depan sudutnya itu adalah x dan sisi samping sudut adalah 1. Dengan menggunakan Pythagoras kita bisa dapatkan sisi miringnya adalah x kuadrat tambah 1. Dari sini kita bisa peroleh perbandingan cosnya, yaitu cos y sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring, atau sama dengan 1 per akar x kuadrat tambah 1, atau dengan kata lain cos kuadrat y sama dengan 1 per x kuadrat tambah 1.
Dengan bentuk ini, kita bisa melihat bentuk sederhana dari y-aksen. Y-aksen sama dengan 1 per x kuadrat tambah 1. Karena y-aksen y itu adalah tan inverse x, maka kita bisa tuliskan turunan terhadap x dari tan inverse x adalah 1 per 1 tambah x kuadrat. Oke, sekian penjelasannya. Semoga mudah untuk dipahami. Untuk mengecek video tentang turunan implisit, kalian bisa lihat linknya di description box. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya